Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 854 harapan. Tinjuan yang dikeluarkan oleh Dimas Wu ini sangatlah sederhana, tapi kekuatan yang dikeluarkan olehnya sangatlah kuat, sampai bisa menakuti para iblis dan malaikat. Bari Luo yang sedang berlari kencang itu dapat merasakan kekuatan yang dikeluarkan oleh Dimas Wu. Dia seketika langsung mengeluarkan semua kekuatan yang dimiliki olehnya. Bayangan 1000 gajah yang berada di sekitarnya langsung meraung ketika Bari Luo mengeluarkan tinjuannya. Semua kekuatan 1000 gajah langsung keluar secara bersamaan dan menyerang ke arah tinjuan yang dikeluarkan oleh Dimas Wu. Kali ini mereka berdua sama-sama mengeluarkan semua kekuatan yang mereka miliki. Kekuatan tinjuan mereka berdua belum bertabrakan, tapi kekuatan ledakan dari mereka sudah mengguncangkan semua kota Linggong yang besar ini hampir runtuh. Di atas langit juga terdapat cahaya kilat dan petir. Duar. 1 detik kemudian kekuatan tinjuan yang dikeluarkan oleh Dimas Wu sudah bertabrakan dengan tinju 1000 gajah yang dikeluarkan oleh Bari Luo. Tiba-tiba bumi mulai bergetar dan mengeluarkan suara ledakan yang tidak berhenti. Ribuan gajah dan dewa iblis sudah meruang. Di tengah peraduan telapak tangan mereka berdua terbentuk sebuah pusaran angin yang besar. Pusaran angin yang berada di tengah mulai menyebar ke segala arah. Pusaran angin itu mulai terasa semakin besar dan ganas. Orang-orang yang berasal dari sana awalnya sudah menjauh dari sana, tapi kekuatan pusaran angin itu sangat cepat dan kuat. Jangkauan pusaran angin itu terlalu besar, sehingga ada beberapa orang yang terlempar ke belakang. Hanya beberapa orang yang memiliki kemampuan yang tinggi saja bisa menahan hempasan angin kencang itu. Dimas Wu dan Bari Luo yang berada di tengah pusaran angin itu masih bisa berdiri dengan tegap dan tidak tergerak sama sekali. Setelah Bari Luo mengeluarkan semua kekuatannya untuk tinju 1000 gajah, lalu dia berdiri dengan tegap. Tinju di tangannya masih dalam keadaan yang meledak, tapi raut wajahnya sudah terlihat sedikit tegang. Dimas Wu juga masih berada dalam keadaan yang puncak, tapi raut wajahnya terlihat sangat santai. Seolah-olah dia terlihat sangat santai dalam melawan Bari Luo. Bari Luo sudah melepaskan ketakutan dalam hatinya. Dia masih merasa penuh percaya diri pada tinju 1000 gajah yang dimiliki olehnya. Kekuatan 1000 gajah yang dimilikinya sangatlah kuat. Apalagi kali ini dia menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Jadi tinju 1000 gajah ini sangatlah menyeramkan dan tidak terkalahkan. Namun Dimas Wu masih dengan mudah menahannya. Kenyataan ini tidak bisa diterima oleh Bari Luo. Dimas Wu melihat datar ekspresi wajah penuh warna yang dikeluarkan oleh Bari Luo. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Lalu dia tiba-tiba melangkah mau ke depan. Kekuatan tinju miliknya semakin meningkat. Roh jahat yang berasal dari dirinya semakin menyebar. Membuat sebuah kekuatan yang mengerikan keluar dari tengah telapak tangannya. Roh jahat dan kekuatan yang besar itu menyerang ke arah depan, menerobos pusaran angin yang ada di tengah dan langsung mengarah ke tinju 1000 gajah yang terus dipertahankan oleh Bari Luo. Duar. Bari Luo yang terus berusaha itu akhirnya tidak bisa menahan serangan yang diberikan oleh Dimas Wu. Kekuatan 1000 gajah yang dikeluarkan olehnya langsung pecah. Tubuhnya mendapatkan serangan yang sangat besar, langkah kakinya terhuyung-huyung dan langsung mundur ke belakang. Bari Luo lagi-lagi kalah. Tapi Dimas Wu tidak berencana untuk melepaskan dia begini saja. Ketika Bari Luo terpelanting ke belakang, Dimas Wu bergerak dengan cepat dan langsung bergerak ke arah Bari Luo. Devil's Palm. Ketika mendekati Bari Luo, Dimas Wu tiba-tiba berteriak dan langsung memberikan serangan ke arah Bari Luo dengan kuat. Seketika kekuatan roh jahat yang kuat keluar dari telapak tangannya langsung menyerang ke arah Bari Luo yang belum berdiri dengan tegap. Kekuatan roh jahat yang keras membentuk sebuah badai yang besar di udara. Pusaran angin baru saja menghilang, namun roh jahat berwarna hitam itu tiba-tiba menutupi seluruh tempat itu. Tempat itu lagi-lagi masuk ke dalam kegelapan,
kota yang berantakan itu masuk ke dalam neraka dan penuh dengan rasa kekecewaan yang dalam. Bari Luo sudah ditutupi oleh aura membunuh yang kuat, dia tidak memperdulikan semuanya lagi, dia langsung menghentikan langkah kakinya yang akan mundur ke belakang, menegapkan tubuhnya, lalu mengumpulkan semua kekuatannya dan mengeluarkan kedua tangannya. Energi sejati cahaya putih keluar dari kedua tangannya dan ikut menyerang ke arah Devil's Palm yang dikeluarkan oleh Dimas Wu. Bruak! Terdengar sebuah suara ledakan, kekuatan telapak tangan energi sejati yang dikeluarkan oleh Bari Luo secara tiba-tiba itu, sudah bertabrakan dengan kekuatan Devil's Palm yang dikeluarkan oleh Dimas Wu. Ketika kedua kekuatan itu saling bertemu, seluruh tempat itu bergetar. Sebuah kekacauan di tengah kegelapan itu mengeluarkan sebuah darah segar yang menyebar di kekosongan itu. Di saat bersamaan Bari Luo meraung kesakitan, meskipun Bari Luo sempat mengeluarkan serangan telapak tangan untuk membalasnya, tapi akhirnya dia tetap tidak bisa mengalahkan Devil's Palm yang dikeluarkan oleh Dimas Wu. Ketika mereka berdua mulai bertarung lagi, Bari Luo lagi-lagi mendapatkan cedera dan memuntahkan darah segar. Orang-orang yang berada di sekitar sana saat ini sudah tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Pusaran angin sebelumnya sudah membuat banyak orang terlempar. Ada banyak orang yang jatuh ke bawah. Ketika beberapa orang itu bisa berdiri lagi dan melihat ke tempat pertarungan itu, mereka baru menyadari kalau tempat sana berubah menjadi hitam. Tubuh Dimas Wu dan Bari Luo sudah hilang di tengah kegelapan itu, benar-benar tidak terlihat sama sekali. Duar! 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 Sebuah suara ledakan yang besar tidak berhenti keluar dari tengah kegelapan itu. Ini adalah suara pukulan yang kencang pada tubuh seseorang. Lalu terdengar suara lagi yang membuat orang sekitar yang mendengarnya merinding ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi karena mereka tidak tahu kejadian yang terjadi di tempat kejadian semakin membuat mereka menjadi tegang. Ketika orang-orang berada dalam keadaan yang tegang, di tengah kegelapan itu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari seseorang, dan suara itu terdengar sangat penuh kesakitan dan menderita. Ini adalah suara Bari Luo. Mendengar suara ini tiba-tiba membuat orang dalam seketika masuk ke dalam lembah yang dalam. Setelah pertempuran sengit ini Bari Luo tidak pernah menang, dia malah dihabiskan oleh Dimas Wu. Dari suara teriakan ini bisa terdengar kalau luka yang diderita olehnya sangatlah besar dan dia kalah dengan penuh penderitaan. Harapan satu-satunya yang dimiliki oleh semua orang akhirnya tetap pupus juga. Gubernur yang merupakan orang paling hebat di kota Linggong saja tidak bisa mengalahkan Dimas Wu. Dia adalah seorang iblis, dia benar-benar bisa melakukan apa saja yang dia inginkan di kota Linggong. Duar! Ketika semua orang berada dalam keadaan kecewa, sebuah bayangan seseorang terbang keluar dari kegelapan itu, dan menghantam tanah dengan keras di bawah pandangan orang-orang yang berada di sana. Orang itu adalah Bari Luo yang baru saja mengeluarkan suara kesakitan. Bari Luo yang merupakan orang yang tampan dan menawan itu, tapi sekarang dia sudah terjatuh di lantai dengan keadaan yang sangat memalukan, wajahnya penuh dengan darah. Dari mata, hidung, mulut sampai telinga semuanya mengeluarkan darah segar. Dia terus mendapatkan serangan berturut-turut dari Dimas Wu yang menyebabkan tubuhnya mendapatkan luka yang besar, hatinya juga mendapatkan serangan yang sebelumnya tidak pernah dirasakan olehnya. Ketika Bari Luo sudah jatuh ke tanah, roh jahat E8 yang berada di sana perlahan-lahan menghilang, bumi yang besar itu mulai terang kembali. Orang-orang bisa melihat keadaan Bari Luo yang sangat menyedihkan itu. Mereka juga bisa melihat Dimas Wu yang seperti dewa iblis itu berdiri di tengah reruntuhan itu, postur tubuhnya berada di atas yang mengeluarkan aura yang membuat orang lain ketakutan. Seluruh tempat itu berubah menjadi tenang. Semua orang diam tidak bersuara. Kota Linggong yang pernah menjadi seperti negeri dongeng, sekarang sudah dihantui dengan aura yang mematikan. Ekspresi wajah semua orang berubah menjadi redup. Mereka tidak melihat cahaya harapan sedikitpun. Ketika keadaan itu sangatlah tenang, Dimas Wu tiba-tiba buka suara.
dia berkata kepada Bari Luo yang terjatuh di lantai, dengan dingin berkata, aku memberimu sebuah kesempatan terakhir. Sekarang buka jalan untukku, maka aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Saat ini Dimas Wu hanya memberikan Bari Luo satu kesempatan untuk hidup. Mendengar ini semua orang yang berada di sana langsung melihat ke arah Bari Luo. Jika Bari Luo menerima tawaran ini maka semua orang tidak akan menyalahkannya, bagaimanapun dia bukanlah lawan Dimas Wu. Ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa diubah. Jika dia masih tetap ingin menutup jalan Dimas Wu, maka yang tersisa untuknya hanyalah sebuah kematian. Daripada dia mati begitu saja, lebih bagi dia membiarkan Dimas Wu menyelesaikan masalahnya di kota Linggong. Tapi Bari Luo mendengar ini malah memasang sebuah wajah yang tegas dan tidak memiliki niat untuk mengalah. Dia berdiri dari tanah, berjalan ke arah Dimas Wu, berkata dengan datar, aku akui kamu memang sangat kuat, kekuatan yang kamu miliki sudah lebih dari bayanganku, tapi dengan kekuatan yang kamu miliki kamu masih tidak bisa bertindak sembarang di kota Linggong. Aku Bari Luo juga bukanlah orang yang bisa sembarang dipermalukan olehmu. Bari Luo memasang wajah yang serius. Nada bicaranya tegas, setiap kata-kata yang dilontarkan olehnya memiliki sebuah niat yang ingin membunuh. Setelah itu tatapan mata Bari Luo berubah, seluruh tubuhnya penuh dengan lebam, wajahnya sudah berubah, dia sekarang terlihat sangat gila, dan memiliki aura yang tidak tertandingkan. Dalam tubuhnya bergerak dengan cepat, kulitnya yang penuh dengan lebam itu bergetar. Aliran tubuhnya mendidih, aura yang menyeramkan mulai bangkit. Orang-orang di sana seketika menahan nafas mereka. Mereka menatap tajam Bari Luo. Siapapun bisa merasakan Bari Luo kali ini sangatlah menyeramkan. Dia seperti sudah berubah menjadi orang lain. Seluruh tubuhnya terjadi perubahan yang besar. Aura tubuhnya membuat orang merasa sangat asing. Apalagi aura yang dikeluarkan dari tubuhnya, benar-benar membuat orang takut. Krak. Tiba-tiba terdengar suara retakan, orang-orang melihat di kedua belah pundak Bari Luo terdapat sebuah benjolan berwarna hitam yang sangat menyeramkan. Krak, duar. Di bawah pandangan semua orang, Bari Luo tiba-tiba mendongakkan kepala, tatapan matanya mengeluarkan cahaya yang dingin, di pundaknya keluar sepasang sayap berwarna putih, di ujung sayap putih yang besar itu terlihat seperti gelombang pisau yang tajam dan terdapat sinar putih yang berkedip. Ketika sayap itu terbuka, tiba-tiba terdapat cahaya berwarna putih yang aneh keluar dari tubuh Bari Luo. Cahaya itu menyelimuti tubuh Bari Luo. Ketika tubuh Bari Luo sudah benar-benar diselimuti oleh cahaya putih itu, aura yang keluar pada tubuh Bari Luo juga ikut berubah menjadi semakin kuat dan menyeramkan. Lalu sebuah cahaya berwarna emas keluar dari tengah mata Bari Luo. Cahaya berwarna emas itu dengan cepat berputar, lalu kembali masuk ke dalam mata Bari Luo. Bari Luo menyerap semua cahaya emas itu. Lalu kedua matanya menyinari sebuah cahaya berwarna emas. Kekuatan yang dimilikinya meningkat dengan pesat. Orang-orang yang mengelilingi mereka tidak sengaja bertatapan dengan mata emas Bari Luo itu, seketika membuat mereka ketakutan dan merinding. Bari Luo benar-benar seperti orang baru. Dia seperti dewa dan seperti iblis, cahaya putih berputar di sekitar tubuhnya, cahaya emas bersinar di matanya, namun tangannya malah terbakar dengan sekumpulan api yang berwarna hitam dan biru. Di atas api itu seperti ada sebuah kilatan listrik, itu adalah kilat, api dan juga guntur. Setiap orang bisa merasakan kalau Bari Luo saat ini sangatlah kuat, kekuatan ini sangat membuat orang ketakutan. Tapi juga membuat harapan semua orang kembali bangkit. Mereka melihat ke dalam mata Bari Luo dengan tatapan yang penuh harapan. Bahkan Dimas Wu yang tidak pernah terkejut itu, akhirnya ekspresi wajahnya berubah. Dia menatap dalam Bari Luo, dengan tajam berkata, kamu menyembunyikannya sangat dalam. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.